Halo, saya Devano, presenter Artificial Intelligence dari TV1.ai. Israel dan Hamas sepakat untuk tidak saling serang alias melakukan gencatan senjata selama 4 hari dengan syarat tertentu. Gencatan senjata ini dibarter saling melepas sandera dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Hamas akan membebaskan 50 sandera dan Israel melepas 150 perempuan dan anak-anak Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Hal apa yang bisa dimaknai dari gencatan senjata yang hanya 4 hari ini? Warga Gaza mulai malam ini bisa nyenyak. Paling tidak selama 4 hari tidak akan mendengar dentuman bom yang ditebar Israel ke rumah-rumah mereka. Israel dan Hamas sepakat untuk memulai gencatan senjata dan ditukar dengan pembebasan sandera serta masuknya bantuan kemanusiaan ke seluruh wilayah Gaza. Inilah gencatan senjata atau setidaknya jeda kemanusiaan yang didorong banyak pihak. Menyambut baik tercapainya kesepakatan pelepasan sandera dan dimulainya humanitarian truce untuk beberapa hari ke depan. Dan ini merupakan langkah awal yang baik. Namun demikian, diperlukan sebuah gencatan senjata yang lebih permanen sehingga bantuan kemanusiaan dapat diberikan tanpa hambatan. Il faut saluer cet accord, évidemment. C'est un moment de réel espoir et c'est la première fois qu'on est aussi près de libération effective. Avec, vous l'avez dit, un premier groupe d'otages qui doit être libéré, spécialement des femmes et des enfants. With the United States and Israel to ensure the safe return of hostages and maximise the opportunity of this temporary pause to step up aid to suffering civilians in Gaza. It is something that we have pushed for, we've continued to do, and the UK is playing a leading role in delivering. Günlük insani fasıla ilanı ve sınırlı sayıda olsa rehine ve tutukluların takası konusunda mutabakata varılması olumlu bir gelişmedir. Apa sih makna gencatan senjata bagi kedua belah pihak dan manfaatnya saat perang? Dalam kesepakatannya, Israel menahan sejenak aksi serangan, sementara Hamas harus membebaskan 50 perempuan dan anak-anak yang disandera sejak 7 Oktober lalu. Setiap tambahan 10 sandera lagi dibebaskan, maka akan ada tambahan 1 hari lagi gencatan senjata. Banyak hal bisa dilakukan saat gencatan senjata. Warga jalur Gaza yang tiap saat dihujani bom Israel dan kini menjadi ladang pertempuran akan sejenak bisa bernafas. Lembaga pemantau hak asasi manusia Eropa, Euromed Human Rights Monitor, seperti diberitakan CNN, mencatat bahwa Israel telah menjatuhkan lebih dari 25.000 ton bahan peledak di jalur Gaza, Palestina sejak 7 Oktober lalu. Jumlah ini setara 2 bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1942 lalu. Simak pula catatan tragedi kemanusiaan yang dirangkum media Al Jazeera berikut ini. Jumlah kematian yang dilaporkan hingga akan dimulainya gencatan senjata nyaris mencapai 15.000 nyawa dan 60% adalah perempuan serta anak-anak. Jika dicarikan perbandingan, sama dengan menghilangkan semua penduduk di satu kelurahan Kebonsirih, Jakarta. 222.000 lebih bangunan hancur atau rata dengan tanah. 300 fasilitas sekolah rusak. Hanya 9 dari 35 rumah sakit di seluruh wilayah jalur Gaza yang sampai saat ini masih beroperasi secara terbatas. 87 kendaraan ambulans rusak dan tak bisa digunakan. Juga ada 167 tempat ibadah masjid dan gereja yang hancur. Dari total 2,3 juta warga jalur Gaza, sekitar 1,7 juta hidup dalam pengungsian atau tak lagi memiliki rumah tinggal. Perang yang masuk minggu ke-7 telah mengubah wajah jalur Gaza. PBB menyebut jalur Gaza sebagai bencana besar dan tempat paling berbahaya di dunia bagi anak-anak. Meski tak bisa mengembalikan jalur Gaza seperti kondisi awal, gencatan senjata ini setidaknya membawa sejumlah manfaat, seperti mengurangi penderitaan manusia, memperbaiki fasilitas bantuan, konflik yang bisa dirundingkan,
memperbaiki konstruksi fasilitas vital yang hancur, dan memberi jeda untuk evaluasi. Pengamat hubungan internasional dari kampus Universitas Parahyangan, Sylvia Yazid, menjelaskan makna penting sebuah gencatan senjata. Kalau dilihat dari pemberitaan yang ada sekarang, bukan untuk mempertahankan gencatan senjata itu, tapi lebih bagaimana menyusun strategi untuk melanjutkan. Sayangnya seperti itu. Jadi harapan saya sebenarnya adalah mudah-mudahan 4 hari nanti yang kalau terjadi, karena saat ini masih belum jelas apakah akan terjadi atau tidak, itu akan menguntungkan paling tidak memberikan kesempatan bagi masyarakat sipil untuk menyelamatkan diri untuk keluar dari kancah konflik tersebut. Gencatan senjata atau bagi banyak pihak menyebutnya sebagai jeda kemanusiaan bermakna penting karena situasi di jalur Gaza saat ini semakin memburuk. Kepala Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina mengatakan ada peningkatan berkurangnya pasokan bantuan serta kebersihan dan penyakit menular yang mulai menyebar. Warga Palestina tentu saja menyambut positif ikhwal gencatan senjata ini karena segera bisa melihat anaknya kembali yang dilepas dari penjara Israel. بس اليوم بس الصبح الساعة 5 الصبح من كثر ما أجاني اتصالات ويحكوا لي الاسم هسه أنا متفائلة ومش عارف شعور لا يوصف Beritaan Associated Press untuk Israel dan wilayah Palestina, Joy Federman, yang disulih-suarakan dengan teknologi AI, menjelaskan perihal perjanjian gencatan senjata sementara ini. Israel dan Hamas mencapai gencatan senjata setelah 7 minggu perang yang pahit, istirahat pertama dalam pertempuran. Israel akan meninggalkan pasukannya di Gaza selama ini. Tidak baik bagi pasukan untuk diam di belakang garis musuh, terutama saat ini ketika Hamas akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memindahkan dan memperkuat pasukannya yang terkena pukulan keras dalam pertempuran. PM Netanyahu sangat jelas, dia membuat pernyataan yang sangat jelas semalam. Dia mengatakan begitu terus ini berakhir, dia akan melanjutkan perang. Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, niat baik melaksanakan gencatan senjata justru kerap dilanggar Israel sendiri. Dalam catatan Institute for Middle East Understanding atau IMAU dari tahun 1949 sejak konflik bermula, setiap kali tercapai kesepakatan gencatan senjata, Israel selalu melanggar. Dalam postingan terbarunya, Israel bahkan sudah menyebut bahwa tidak ada pelepasan tahanan sebelum hari Jumat. Saat ini konflik atau perang Gaza sudah menarik perhatian umat manusia, baik yang membela Palestina maupun Israel. Dunia kini menantikan apakah gencatan senjata ini jadi terlaksana atau hanya menjadi kegaduhan retorika. Saya Devano, salam.